Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Brahma Fernandes, NIM 1911-2843 dari kelas EF04. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan tentang hak asasi manusia, yaitu kejahatan seksual. Baiklah, tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya. Boleh perkenalkan namanya? Oke, halo. Perkenalkan nama saya Nicholas Kelvin. Komnas Perempuan dan Kepolisian akhir-akhir ini menerima laporan tentang kejahatan seksual terhadap perempuan. Dan mirisnya, korban banyak yang masih anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulainya saya akan menjelaskan sedikit apa itu kejahatan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau ada berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Oke, baiklah. Di sini kita akan mulai mendiskusikannya. Sebelumnya, apa kabar Bung Kelvin? Oke, saya selalu baik-baik aja sih, Bram. Jadi fine-fine aja sih gitu. Ya. Oke. Jadi apa yang kita mau buat hari ini? Kita akan mendiskusikan tentang kejahatan seksual. Oke, kejahatan seksual menarik sekali sih ini gitu. Ya. Iya. Untuk mulainya, sebelumnya kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Apakah kekerasan seksual menurut Anda itu adalah pelanggaran HAM? Kalau menurut saya sendiri bahwa kekerasan seksual kepada siapapun, apalagi terhadap anak, itu merupakan suatu pelanggaran HAM yang benar-benar berat lah menurut saya sendiri. Karena begini, karena anak-anak merupakan terutama yang sering didampingi oleh orang tuanya ya. Jadi secara fisik ataupun psikologis gitu. Jadi masih dianggap hal yang lemah kayak gitu dan mudah dipengaruhi oleh orang-orang dewasa yang baik dianggap dekat ataupun tidak. Itu sih menurut saya kayak gitu. Apabila itu menurut Anda itu pelanggaran HAM yang cukup berat, apa hukuman bagi orang yang melakukan pelecehan seksual? Oke, kalau menurut saya, UU TKPS telah mengatur pelecehan seksual fisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, menurut pasal 6 Undang-Undang Pelaku Pelecehan Seksual Fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Oke, kita sudah membahas sedikit tentang apa itu pelanggaran tentang HAM kejahatan seksual dan juga sedikit tentang undang-undang TPKS untuk kejahatan seksual ini. Baik. Kita akan coba masuk lebih dalam lagi untuk membahas secara spesifik gimana untuk kejahatan seksual itu sendiri. Baik. Bagaimana cara mengetahui bahwa anak telah menjadi korban dan bagaimana orang tua atau kerabat korban bisa tahu bahwa anaknya menjadi korban pelecehan seksual ataupun kejahatan seksual. Oke, sayangnya beberapa anak tidak pernah mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual. Namun, semakin banyak orang tua yang mengetahui apa yang harus dicari, semakin besar kemungkinan mereka akan mengenali bahwa sesuatu telah terjadi pada anak mereka. Belajarlah untuk mengenal naluri anak Anda dan mencari perubahan apa yang ada di dalam anak Anda. Untuk beberapa kasus, banyak anak-anak tidak cukup berani untuk mengatakan hal itu. Dan jika keluarga Anda adalah korban pelecehan seksual, apakah membicarakan dengan mereka setelah itu memperburuk keadaan? Gimana tanggapan Anda? Oke, menurut saya sendiri, seorang anak seharusnya tidak merasa bahwa mereka dipaksa untuk berbicara. Jadi paham nggak? Mereka tuh nggak bisa dipaksa untuk berbicara kayak gitu, Bah. Jadi sebagai orang tua nih, kita yang harus memahami apa sih yang terjadi kepada anak kita. Kayak gitu sih menurut saya, Bram. Jadi gini, agar hal tersebut bisa menjadi pembuka pintu bagi anak supaya bisa menjadi lebih terbuka. Jadi kita berbicara mengenai keterbukaan lah sih. Menurut saya sendiri kayak gitu, Pak. Oke, kebanyakan anak nih. Jadi mereka akan terbuka saat mereka sudah siap. Ini akan membantu mereka untuk mencapai titik itu dengan mengetahui bahwa ketika mereka sudah siap untuk terbuka nih maksud saya nih. Jadi menurut saya hal tersebutlah jalannya kayak gitu. Jadi ketika mereka ada siap untuk terbuka dan sebelum mereka terbuka, jalinlah komunikasi yang baik sebagai orang tua. Kayak gitu sih menurut saya. Oke, mereka komunikasi. Iya. Jadi konteksnya sih lebih kepada komunikasi sih, Bram. Oke, selanjutnya jika itu terjadi,
apa yang harus kita lakukan jika saya mencurigai seseorang. Kita mencurigai seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di lingkungan sekitar. Oke, berarti kasusnya ini kayak nih kita mencurigai seseorang yang kayak itu. Iya, misalnya ada di lingkungan misalnya Anda sedang di Pontianak ini, lingkungan komplek Anda mungkin ada yang melakukan kejahatan seksual. Bagaimana tindakan Anda? Yang terbaik adalah dengan menghubungi pihak berwenang dan biarkan mereka menyelidiki kasus tersebut, kayak gitu. Jadi jika kita mencurigai pelecehan karena sesuatu yang dikatakan anak-anak ataupun orang lain kepada, jadi peran kita sebagai orang tua harus mempercayai anak tersebut agar bisa terlindung dari, dan itu bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan kita sebagai orang tua. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi bagaimana cara orang tua mengetahui bahwa anak mereka diserang secara seksual? Bagaimana menurut Anda? Oke, kalau menurut saya pribadi, jadi ketakutan yang umum dengan anak-anak yang telah menjadi korban nih adalah bagaimana orang tua mereka akan bereaksi. Jadi kita berbicara mengenai reaksi orang tua ketika mendengar keterbukaan dari anaknya. Jadi kita mendengar reaksi dari mereka. Jadi ketika itu mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Kan harus tahu nih alurnya bagaimana dulu. Jadi kejadiannya bagaimana dulu, kayak gitu. Jadi anak-anak ingin membuat orang tua mereka bahagia agar tidak dapat mengecewakan mereka. Mereka mungkin jadi ketakutan yang umum dengan anak-anak yang telah menjadi korban adalah bagaimana orang tua mereka akan bereaksi. Jadi ketika orang tua nih, dari pihak orang tua mengetahui apa yang telah terjadi, jadi dalam pikiran anak-anak mungkin berpikir bahwa mereka ingin membuat perasaan orang tua mereka bahagia dan tidak ingin mengecewakan mereka. Jadi mereka mungkin merasa malu atas tindakan yang mereka lakukan dan takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua mereka. Jadi itulah mengapa sangat penting bahwa jika kita mengetahui atau mencurigai sesuatu mengenai orang yang terkena pelecehan seksual ataupun kejahatan seksual nih, kita tetap harus memegang kendali. Jadi maksudnya adalah membuat mereka merasa aman terus. Jadi ini contohnya nih korban. Dan kita bagaimana kita bisa merangkul anak tersebut agar merasa aman terus. Kira-kira seperti itu. Dan hal tersebut kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita masih peduli dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Dan untuk seorang korban kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa pulih dari pengalaman seperti itu? Kejahatan seksual itu sendiri. Baik. Jadi menurut saya sendirinya telah terbukti bahwa anak-anak yang dapat berbicara mengenai pengalaman mereka dengan seseorang yang bisa dikatakan mereka percayai ini, jadi seringkali sembuh lebih cepat daripada anak-anak yang sering memendam. Jadi untuk orang tua nih, jadi mereka harus memberikan dukungan kepada anaknya dan memberikan pengasuhan yang profesional kepada anak supaya dapat membantu anak dan untuk membantu mental anaknya supaya bisa sembuh. Kira-kira seperti itu menurut saya. Untuk yang bagian akhir dari kasus ini, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi? Yang pertama adalah kita harus menjalin komunikasi dan kehangatan kepada anak-anak tersebut. Yang kedua adalah kita harus memberikan edukasi seks kepada anak supaya mereka tidak menyimpang ke jalan yang tidak benar. Yang ketiga adalah melakukan deteksi sejak dini. Serta yang keempat adalah mengajarkan anak untuk membuat batasan terhadap pergaulannya. Kira-kira seperti itulah menurut saya. Baiklah. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Memberikan edukasi seks pada anak untuk sekarang bukan lagi hal yang tabu ya untuk yang sekarang, karena benar. Untuk saat ini dengan kasus kejahatan seksual yang terjadi dan baru akhir ini juga ada kasus tentang pelecehan seksual yang mana menyerang anak-anak, dan untuk sekarang predator untuk kejahatan seksual cukup banyak, dan makanya untuk saat ini edukasi dimulai dari keluarga untuk anak-anak kita. Baiklah, mungkin ini aja diskusi kita. Terima kasih. Sama-sama. Saudara Kelvin. Cek dulu. Baiklah. Demikianlah hasil diskusi saya dan saudara Kelvin. Saya Gabriel Brahma Fernandes. Dan saya Nicholas Kelvin. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.